Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita berikan pengagungan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan bertahta dalam ibadah raya kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Puji-pujilah Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata. Ya Tuhan, ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi kita katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata. Kami memuji selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Amin. Setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ada urapan daripada Tuhan. Amin Tuhan. Worship leader Dita juga mendapat urapan khusus daripada Tuhan. Syukur. Sehingga bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Percepat langkah saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa syukur kami ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Lebih lagi untuk menyembah dan memuji Engkau. Mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah seluruh kemuliaan, pujian yang terbaik, suara yang terbaik kami persembahkan untuk Tuhan pagi hari ini.
Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Jemaat, lebih dalam lagi lebih dari ku mengasihi. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami rindu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, hati kami tenang. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, dengan segala apa yang kami punya pagi hari ini Bapa. Oh, kami mau beri yang terbaik Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Serundeng kita lebih lagi menyanyi untuk Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih
Sungguh setiap kita boleh mengangkat tangan. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Semua Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Ini ungkapan hati kami Tuhan. ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita tepuk tangan untuk Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau duduk di atas tahtamu saat ini Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan pujian dan penyembahan kami Bapa. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari nyatakan dengan sungguh. Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau siap lebih lagi Tuhan. Memenuhi pelataran Tuhan dengan ungkapan syukur kami. Yang siap bersuka cita bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Kita masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur ya Bapak Ibu. Amin. Ya. Boleh tepuk tangannya lebih kencang lagi? Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Yang percaya Tuhan baik, saya rindu setiap tangannya boleh terangkat. Sama-sama kita nyatakan. Jangan dukanya kekal selama-lamanya. Yes, Tuhan baik dalam hidup kita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Wow, Tuhan baik dalam hidup kita. Sebab itu kita nggak pernah ragu ngasih hidup kita buat Tuhan, amin. Bilang kiri kanannya jangan ragu, percaya saja. Ya, Tuhan terlalu baik, amin. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau kami katakan kami nggak ragu Tuhan, kami mau komitmen dalam hidup kami. Yes, woo. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Ya, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan berjalan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. yes. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau mengiring Engkau. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Kami mau berjalan Tuhan. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh tepuk tangan lebih kencang lagi yuk. Hey. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Suara jemaat GP Glow pagi ini luar biasa. Curah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa Tercurah bagi kami pagi hari ini. bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita masih sampai ada hari ini, amin. Kita duduk di tempat ini, kita terima berkat Tuhan, kita bernyanyi. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah ragu sama Tuhan. Tuhan nyatakan selalu baik. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapakku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari nyatakan kebajikan, kemurahan selalu. yes. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapak, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kebajikan-Mu Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Banyak hal yang kami boleh hadapi dalam tahun-tahun ini Tuhan. Banyak yang mengkhawatirkan kami, banyak yang membuat kami menggelisah. Tuhan, kami percaya roh yang dalam hidup kami lebih besar dari segala-galanya. Dia memberikan kekuatan kepada kami.
Dia memberikan penghiburan dan kekuatan pada kami. Dengan masa-masa yang sudah sangat dekat, Tuhan akan datang. Peristiwa sana sini silih berganti. Peperangan-peperangan di berbagai negara. Bencana alam. Bahkan kasih sudah mulai luntur. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu tetap dalam lindungan-Mu. Anak-anak-Mu tetap dalam kasih karunia-Mu. Kami semua rindu diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu selamat dari itu daripada Tuhan. Agar kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mempunyai hati yang betul-betul murni dari Tuhan. Berkarakter Kristus dalam hidup kami. Menjelang kedatangan-Mu, kami harus siap. Siap atau tidak, kami harus siap Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau. Engkau sedang mendengar suara kami. Engkau sedang mendengar penyembahan kami. Dan saatnya kami mendengar suara Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Kuasa-Mu yang nyata memberkati kami hari ini. Ajari kami mendengar firman-Mu berdasarkan hati dan Roh Kudus. Sehingga kami pulang membawa kemenangan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang bimbang diteguhkan. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan kemenangan dari Allah Bapa di sorga. Berkati kami semua hari ini dalam ibadah kami. Sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Kami pulang bawa kebahagiaan, kemenangan. Karena Roh Kudus memimpin hidup kami. Bapa, terima kasih buat semuanya. Kami siapkan hati kami untuk diisi kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih pada Bapak Pendeta, Pak Gembala dan Ibu. Maaf saya telat sedikit. Ya, terima kasih kehormatan. Ya, kami diundang kembali, disuruh pilih tanggal. Saya pilih tanggal yang duluan saja, supaya yang Oktober saya nggak lupa. Waktu Bapak Gembala, Ibu Gembala WA saya sedang di Manado Bapak Ibu. Karena saya ada kegiatan Mubesluk, GPDI dan Samrat. 2 minggu saya di Manado, KKR diundang sana sini. Ya, begitu banyak makanan di Manado. Ya saudara, dari ujung ke ujung makanan itu semuanya ada. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, semuanya ada saudara. Ya, semua ada lengkap karena GPDI ada di luar negeri juga sama dengan GBI ya. Kami datang semua dan terakhir saya dikasih patola. Saya bilang patola ini apa? Ternyata ular piton saudara. Oh saya bilang darah Yesus. Saya belum makan Lucifer ini. Patola ya dan menikmati, saya ambil yang bersahabat saja Pak. Ikan saya ambil, itu bersahabat sama saya. Iya kan, kemudian sate rage dan semua, saya masih menikmati. Di sana babi putar, di sini babi guling. Jadi saya lihat, wah saya masih kulitnya, ya ada lobster segala, saya coba. Karena lobster kan jarang saudara, dan lobster mahal gitu ya. Aci mumpung gitu ya, gratis, jadi saya makan. Puji Tuhan, saya di WA sudah pilih dan hari ini, ya besok pelayanan di lapas ya, dan hari ini saya boleh kembali ketemu dengan abang saya ini ya, Pak Gembala sama Ibu. Jelas usianya lebih dari saya, ya saya panggil abang kan. Puji Tuhan, abang Gembala gitu ya. Luar biasa diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya kita belajar, tema saya sudah saya kasih, materi saya. Ya, life with God. Ya, saudara, kekristenan kita harus yakin bahwa kita disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, kekristenan kita tidak biasa-biasa saja, tapi kita semua orang yang disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Sebanyak persoalan yang saudara alami dalam hari-hari ini, saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu tetap ada dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita mau melayani, kita mau bernyanyi, kita mau menyembah Allah, saudara. Ya memang kelihatannya unik, itulah kekristenan kita. Tetapi kekristenan kita itu sebetulnya bicara tentang penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana proses penyembahan benar di hadapan kita, mesbah yang dalam hidup kita tetap dijaga. Ya bagaimana kita boleh tetap bersekutu dari Senin, Selasa, Rabu. Bahkan ada gereja yang jadwal itu penuh sekali, apalagi di Manado. Manado Minggu, satelit Senin, satelit 2, satelit 3 Rabu, terus panjang sekali lebar saudara. Saya percaya ibadah itu bukan hanya sekedar hanya datang dan untuk makan, tapi saya percaya ibadah itu mengutamakan bagaimana kita selalu dijaga oleh Tuhan.
Kita selalu punya hubungan kontak dengan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saya tekankan kepada kita semua yang berKTP Kristen, tidak bangga hanya kita KTP Kristen. Tidak bangga kita jadi anak pendeta. Tidak bangga kita jadi anak diaken, anak majelis. Tetapi banggalah hidup ini berarti di mata Tuhan. Dan kita boleh pakai hidup ini sebenar-benarnya. Karena kita nggak tahu kapan kita kembali. Ya, apalagi saya tahun ini saya diangkat menjadi ketua makam Kristen. Ya, bagaimana saya bukan hanya mengembalakan domba yang hidup, tapi juga mengembalakan domba yang mati, saudara. Ya, bukan berarti saya enak-enak saja karena banyak persoalan di makam Kristen muncul. Saya ubah semua pelan-pelan, tembok saya ganti supaya sama dengan Katolik. Ya, ruang VIP saya besarin lagi. Ya, kemudian saya bersihkan parkiran semua, saya tata kemarin semua rapi. Ya, karena memang ada uang untuk menggunakan itu. Jadi kan perbaiki itu, jangan uang dibiarkan. Kalau lumayan uangnya hampir 4 M, saudara, 3, sekian M itu untuk menggali, memperbaiki. Kemarin kami gali lubang untuk bayi, ya, kami rapikan kembali, pagar semua, ya, itu digunakan karena uang itu semua dari jemaat untuk jemaat yang sudah menyumbang setiap sebulan 1 kali, yaitu 50.000 1 tahun maksud saya, 1 kepala. Dan saya harap jemaat di sini semua yang sudah berpikir, berpesan kepada keluarganya kalau mati saya ada di mana, siap-siap untuk berpikir, ya, rumah masa depan kita ada di Taman Mumbul, saudara. Itu rumah masa depan kita. Iya betul, saudara, apapun hebatnya kita, teman-teman saya semua sudah ada di sana. Apalagi waktu masih COVID, ya, masih COVID itu sebulan itu bisa sampai 20, 15, ada yang kremasi, ya. Ya banyak sekali masa COVID, saudara. Hampir setiap hari itu ada saja yang mati. Rumah sakit pindah sana, rumah sakit pindah sana, jemput sini. Ya, saudara, dan mungkin mereka tidak tahu pesan-pesan apa tidak. Tetapi kita ini kewalahan menampungnya, saudara. Dan banyak sekali jemaat yang belum paham, belum ngerti, ya, maksud saya untuk hal ini. Kalau memang dia akan dimakamkan di Bali, saudara, ya paling tidak dia tahu akan kemana. Dia tahu, bahkan ada orang yang sudah kontrak, Pak. Salah satu jemaat GBI, kalau Bapak saya sebut namanya pasti tahu. Ya, dia sudah kontrak 2, Pak. 50 tahun. 2. Ya, bayarnya 50 juta, itu untuk tumpuk 4, maksimal 4, karena kami sistemnya seperti itu. Tapi saya nggak bicarakan itu hari ini, hanya sekedar menghimbau dan mengingatkan bahwa hidup kita suatu saat pasti mati. Gak ada yang berani amin. Kayaknya pengen hidup 1000 tahun lagi, ya, saudara, ya. Ya, Bu, ya, Putakada, kayaknya mungkin hidup 1000 tahun lagi. Kalau saya nggak mau, saudara, saya nggak mau. Biarlah Tuhan yang nentukan. Ya, yang penting semasih hidup, mari kita berkarya buat Tuhan. Amin. Coba lihat telapak tangan saudara. Apa hurufnya apa? S. M. Apa artinya? Manusia harus mati. Nah, saudara harus tahu. Saya nggak tahu kan, tapi saya percaya Roh Kudus membimbing kita. Selama Anda setia melayani, umurmu pasti panjang. Jangan neko-neko gitu loh, ya. Setia aja kepada Tuhan, pasti umur kita panjang. Dan kalau kita diberkati itu bonus dari Tuhan. Amin. Yang kita harus kelola baik-baik. Untuk semuanya untuk Tuhan. Baik. Saudara, kita belajar mengerti dengan kata ini. Bagaimana hidup kita di set time up. Udah kesimpulan? Ya, ke depan. Keluaran pasal 13, 20, 21. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 20, 21, 22 ada di LCD. 1, 2, 3. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di zaman itu, zaman dulu saudara, tidak semua orang itu menerima Roh Kudus. Tidak semua orang itu dipenuhkan Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu yang menerima Roh Kudus. Di zaman itu, saudara, makanya ada tabut Allah. Di mana tabut Allah di situ dibawa oleh Raja Daud, di situ ada peperangan dan kemenangan. Di mana tabut Allah itu dipindahkan, di situ kuasa Allah bekerja. Karena Roh Kudus di saat itu hanya diberikan kepada orang-orang kepercayaannya Tuhan. Ya, rasul-rasul, para nabi, ya saudara. Tidak semua. Tetapi di zaman ini semua bahkan anak kecil saja diurapi, dipenuhkan Roh Kudus. Maka di masa-masa muda saat ini banyak anak-anak muda sedang berjuang melayani. Ya, di negara-negara lain sekarang sudah mulai melihat bahwa Tuhan itu sangat dibutuhkan. Beberapa tahun yang lalu sahabat saya ditempatkan di Belanda. Di Belanda.
Dia pikir di Belanda itu enak, saudara. Justru di Belanda itu peperangan sangat tinggi. Peperangan rohani sangat tinggi di Belanda, saudara. Kalau Bapak Ibu punya keluarga di Belanda, yang di Belanda itu yang beribadah itu jarang yang muda-muda. Kebanyakan opa-opa dan oma-oma. Dan dia pelayanan di GPD, Gereja Pentakosta di cabang di Belanda, saudara. Dan dia melayani saja dan dia lihat opa-opa semua dan oma yang beribadah. Kemudian tidak ada main musik, ada satu opa main musik. Kuncinya C saja, saudara. Nyanyi dalam Tuhan kita bersaudara C saja. Tidak pindah-pindah, saudara. Nggak ada lagi, saudara. Akhirnya, saudara, dia yang firman, dia yang bawa pujian, dia yang main gitar. Satu rangkap, saudara. Ya, karena memang seperti itu. Tetapi saat-saat ini sudah mulai ada perubahan. Di Belanda saya dengar udah mulai perubahan. Di luar negeri sekarang sudah mulai perubahan. Di Eropa, kenapa? Yang tadinya mereka liberal, mereka hanya mementingkan hanya kebutuhan hidup dunia. Mereka hanya melihat Mesir saja. Tetapi di hari ini, saudara, banyak pergerakan, revival terjadi. Kenapa? Karena memang banyak hal yang mereka alami. Bencana alam silih berganti. Kita lihat sekarang peperangan tidak berhenti. Ya, bahkan Israel berperang lagi, saudara. Ya, dan kemudian negara lain juga berperang. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui, tetapi kita sudah tahu di Alkitab sudah dicatat. Amin. Di Alkitab sudah dicatat, saudara. Maka hari-hari terakhir itu tanda-tanda zaman Tuhan sudah dekat datang. Ya, pada hari-hari terakhir banyak masalah yang akan dihadapi. Bahkan masa-masa sukar terjadi. Ya, bukan hanya bicara bencana alam, bukan hanya bicara peperangan, tapi hati manusia sudah mulai tumpul. Kasih sudah mulai hambar. Sikap karakter orang sudah mulai berubah. Ya, tidak ada lagi kasih, tidak mau mendengarkan, sudah jarang ibadah, jarang berdoa. Saudara, kenapa ini terjadi? Karena memang roh antikris sedang bekerja hebat di hari-hari ini. Roh antikris sedang menghantam rumah tangga, keluarga, anak-anak kita menjadi penentang, pemberontak, jemaat jadi pemberontak. Saudara bersyukur kalau kita hari ini masih ada dalam ibadah. Itu tandanya Roh Kudus memimpin saudara ada di tempat ini. Kenapa hari-hari ini banyak sekali peperangan, saudara? Bahkan bukan hanya para jemaat, para pendeta juga sudah lagi berperang hari-hari ini, saudara. Bagaimana hidup ini, saudara? Kalau kita nggak dekat Tuhan, bagaimana kita tahu kepekaan kita? Makanya yakinkan bahwa hidup ini disertai oleh Tuhan. Kita rugi jadi orang Kristen kalau kita nggak yakin hidup ini disertai oleh Tuhan. Bukan berarti orang disertai Tuhan itu tidak ada masalah. Bukan berarti orang disertai Tuhan itu tidak bergumul dalam doa. Bukan berarti orang disertai Tuhan itu mengalami selalu sukacita. Tidak, saudara. Justru ketika engkau dekat sama Tuhan, masalah itu tetap ada, bahkan lebih menumpuk. Kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Karena Tuhan ingin memproses hatimu seperti emas murni. Dia pengen melihat hatimu yang sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh jadi jemaat yang baik, jemaat yang taat, jemaat yang setia, jemaat yang selalu memberkati pelayanannya. Tuhan memproses hidup ini. Makanya saudara, banyak orang dipilih tapi dipilih lagi. Dan kita bagian yang dipilih. Dan itu sebabnya kita butuh pertahanan itu dalam hidup kita. Bertahan dalam hidup kita. Karena orang disertai Tuhan, saudara, dia tidak akan lupa berdoa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan, hei, ini hari Minggu, ini doa, ini ibadah, ini pelayanan. Ini yang harus saudara peka dengar suara Tuhan. Ya, kita butuh bertahan dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara tidak mampu bertahan. Nggak usah lihat gereja besar, gereja kecil, nggak usah, saudara. Percuma jemaatnya ribuan kalau masuk neraka semua. Saya ngomong apa adanya. Saya berkorban di sini di gereja saya sama. Masa bodoh dia mau pindah, nggak ada masalah buat saya. Yang penting dia selamat. Hari-hari gereja butuh keselamatan, butuh berita sukacita betul, tetapi jangan lupa ingatkan bahwa hidup ini bukan sekedar numpang, tetapi hidup ini berkarya, membawa dampak yang baik bagi semua orang. Saya di mana-mana diundang, biarpun di acara Hindu, Islam, saya selalu berdoa, Pak Gembala. Saya mohon Pak Pendeta Jonathan berdoa. Mohon izin saya berdoa dengan agama Kristen, yang lain menyesuaikan. Kemarin ulang tahun keluarga besar Angkatan Darat. Anak-anak keluarga besar, anak, istri, pensiunan dirayakan. Saya diundang, di Manado saya sudah diundang resmi untuk hadir.
Bukan hanya hadir, beri sambutan, langsung suruh doa. Saudara, sambutan saya sedikit-sedikit buat firman situ. Ada bahasa-bahasa roh. Saya sampaikan di keluarga Angkatan Darat, PPAD semua ya, saudara, Papabri, semua. Saya sambutan dan saya suruh doa. Dan doa saya tahu sendiri kan, doa Pentakosta kan tahu sendiri, menyala-nyala. Menyala bos, menyala-nyala, harus jadi berkat. Enggak ada masalah Anda ikut ini, ikut itu, jadi berkat. Organisasi itu, enggak ada masalah. Yang penting Anda di situ jadi berkat. Amin. Ikut pelayanan ministry silahkan, saya dukung. Jemaat saya dukung. Kamu ikut JDW silahkan. Kamu ikut ministry ini. Tetapi ingat kandangmu di mana. Kamu ingat ada doa di mana. Jadikan perubahan di tempat kamu beribadah. Saya tekankan, saya di mana-mana ada Pak. Saya di kelompok Hindu ada. Saya di kelompok Muslim ada. Saya di kelompok militer ada. Saya di kelompok kepolisian ada. Tadi saya sampaikan dengan Pak Gembala. Saya barusan di WA Pak Kapolda. Betul Pak ya? Selamat beribadah dan melayani Pak Pendeta. Saya sampaikan sama. Kenapa? Kita harus jadi garam, jadi terang bagi banyak orang. Karena orang-orang disertai Tuhan gak akan gagal dalam hidupnya. Walaupun masalahmu segunung, masalahmu besar, masalahmu sebesar apapun, saya katakan orang yang disertai Tuhan mampu melewati persoalan itu. Dia tidak pernah khawatir. Ya, dan orang-orang disertai Tuhan itu saudara, dia mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak terpengaruh lagi dengan gosip, dia nggak terpengaruh lagi dengan fitnah, dia nggak terpengaruh lagi dengan hal-hal yang membuat dia jatuh, nggak pusing lagi. Kenapa? Dia tahu firman Allah berkata bahwa Yesuslah pembelaku. Dan ini hidup. Bangsa Israel tiang awan tiang api itu bicara Roh Kudus. Bagaimana bangsa Israel dicintai oleh Tuhan sampai hari ini saya katakan. Tapi bagaimana kita tahu? Kita peka. Kenapa firman Allah katakan rahasia-rahasia Allah akan diungkapkan, disingkapkan. Karena orang yang dekat Allah, dia peka, dia tahu. 2019 awal saya mimpi. 2 kali Bapak Ibu. Nggak tahu saya pernah sampaikan nggak di sini. Tiba-tiba Kute ini nggak ada orang. Nggak ada orang. Saya lihat kanan kiri kok nggak ada orang, gelap. Kok kayak kota mati. Sampai saya saksikan di gereja. Waktu saya khotbah saya bilang, saudara kemarin saya mimpi loh. Saya nggak tahu. Tiba-tiba Bali, Kute, tetangga saya nggak ada semua. Wih merinding saya saudara. Saya sampaikan kepada jemaat dan istri saya. 2019 Pak Gembala awal. Bulan-bulan Februari. Apa yang terjadi 2020? Covid terjadi. Kute kayak kota mati. Legian kayak kuburan. Sepi. Kenapa? Tuhan sudah kasih lihat, tetapi saya belum yakin betul ada apa ini Tuhan. Makanya saya percaya ketika kita mendapatkan ilham, pewahyuan, nubuatan harus diuji dengan doa dan puasa. Dan itu pasti terjadi. Saya nggak tahu apa yang terjadi ketika Pak Prabowo. Saya lihat ini seragamnya Pak Prabowo semua ini tim musik ini. Saya tadi hampir saya pakai coklat Bu. Serius. Tadi di rumah pagi-pagi sebelum saya pelayanan di gereja saya hampir pakai. Ya karena saya lihat jasa hitam saya rubah jadi hitam. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya bilang, saya mimpi Pak Prabowo gandengan tangan dengan Pak Jokowi. Tiba-tiba Pak Prabowo salami saya dalam mimpi Pak. Mimpi kedua sama tapi ada Pak Hasim. Saya nyampaikan ke Pak Hasim. Karena saya berkawan dengan Pak Hasim. Saya di Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas. Saya dengan Pak Hasim di atas Dewan Penasehat. Beliau ketua pembina. Saya kontek-kontekan. Bahkan kemarin saya bilang sama Pak Hasim, Pak, Natal di Manado kemarin batal dipindah ke Jakarta. Padahal sudah oke. Yang 2024 ya. Tiba-tiba dipindahkan ke Jakarta. Pak saya bilang, bolehkah Natal Nasional di Bali? Belum pernah Bali bikin Natal Nasional. Dia baca. Terus dia jawab, nanti saya sampaikan kepada Pak Presiden. Karena kan beliau juga yang punya putusan walaupun kemenang. Supaya kelihatan. Ada Yesus di Pulau Bali ini. Nyata, dirayakan. Saudara, apa yang terjadi? Nggak tahu. Ternyata berapa bulan kemarin terjadi kerusuhan. Terjadi ini anarkis.
Indonesia mau dibuat seperti tahun 98. Mulai penjarahan, yang salah DPRD, mal-mal dimasukin. Kulkas diangkut, kursi diangkut. Astagfirullahaladzim. Semua diangkut. Apa yang terjadi, Pak? Kasih orang sudah mulai luntur. Tidak ada rasa takut sama Tuhan. Semoga dia bukan anak Tuhan yang angkut-angkut kursi. Amin. Coba bayangkan. Mental moral sudah mulai rusak. Mau dibuat 98, nggak bisa. Kenapa? Karena masih banyak anak Tuhan yang suka berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan berdoa terus. Doa buat bangsa, doa buat ini, kelompok ini, gereja ini, sinode ini. Nggak sia-sia kita berdoa. Katakan amin. Nggak sia-sia, dijaga. Manado bebas, tidak ada kerusuhan yang sampai fatal. Saya khotbah di Manado, di Samrat saya bilang bangga anak Tuhan di Manado. Bukan karena kota Manadonya, karena ada anak Tuhan di kota Manado. Tidak ada anarkis. Pulau Bali yang dirusak hanya ornamennya Polda. Tidak ada lagi yang lebih, kantor DPRD. Ya sudah, urusannya ke situ. Tidak ada urusan yang lain. Ya saudara, polisi ada jadi korban. Ya sudahlah. Saudara, apa yang terjadi? Tidak ada lagi rasa khawatir, takut. Tidak ada rasa sopan moral ini. Ya, saling menghormati. Makanya Alkitab berkata, kasih sudah mulai luntur. Alkitab bicara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Kalau di Bali Trihita Karana, damai kasih dengan Allah, dalam alam dan juga dengan sesama manusia. Dan Trihita Karana itu bukan punyanya agama Hindu Bapak Ibu. Itu budaya Bali. Dan kita tahu itu semua ada di Alkitab. Dan Alkitab hampir sama. Kalau Anda kupas Weda, kupas Al-Quran. Ada bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti. Tapi sesungguhnya mirip dengan bahasa Alkitab. Men. Makanya kita bangga jadi anak Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Ya, tiang awan, tiang api ada 158 kali dalam Alkitab. Apa artinya, Pak? Perlindungan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Ada 58 kali tiang awan, tiang api. Tetapi sekarang bukan 58 kali lagi. Ribuan dan jutaan kali. Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya saudara lihat. Perjalanan Tuhan, perjalanan orang Israel di padang gurun tanpa kompas, tanpa peta. Bayangkan Bapak Ibu. Saya waktu ke Israel 2018. Guide-nya bilang, waktu kami lewat padang gurun pakai bus. Dulu kan tidak ada bus. Lewat, guide-nya bilang begini, Bapak Ibu. Orang sana kalau ngomong bahasa Indonesia lucu juga ya. Bapak Ibu. Kalau panggil kami itu Abuna. Abuna itu pemimpin agama, pendeta. Jadi mulai sekarang jemaat panggil Pak Gembala Abuna. Abuna, serius. Abuna. Bapak Ibu, ini sebelah kiri kanan Bapak Ibu. Dulu perjalanan Musa memimpin bangsa Israel lewat sini. Saya pikir luar biasa. Luasnya, besarnya kayak gak terselami gitu. Kayak gak bisa sampai. Tapi hebatnya orang Israel Tuhan pimpin dengan tiang awan, tiang api, pengganti kompas. Anda bisa lihat. Tentara saja masuk hutan yang sudah terlatih. Kompasnya hilang, bingung dia keluar. Tentara sudah terlatih Pak. Tentara sudah terlatih. Ketika kompasnya hilang. Dia pasti bingung, kecuali dia sudah pengalaman lihat matahari, timur, barat. Tapi kalau enggak kita, saudara hidup kita sama. Hidup kita kalau tidak dipimpin tiang awan, tiang api, tidak dipimpin Roh Kudus, banyak orang akan salah jalan. Banyak orang akan tersesat. Kenapa? Karena kehilangan pimpinan itu. Makanya ada lagu yang berkata apa? Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul? Dan tangan kasihnya membimbingku. Rapnya gimana? Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ini lagu zaman baheula Pak. Zaman Pentakosta Pengster, GPDI,
GBI. Cikal bakal GPDI, GBI, GPT lahir di Indonesia dari kota Singaraja. Tahun 1921. Tahun 1921 GPDI, GBI muncul, cikal bakalnya dari Singaraja. Dan dulu ibu kota Bali bukan Denpasar. Dulu ibu kota Bali adalah Singaraja. Dari Singaraja, 2 misionari mulai melayani ke Cepu, ke Makassar, ke Manado, ke Jawa. Tersebarlah aliran yang namanya Pengster, Bethel Temple Gereja Amerika. Baru muncullah Pentakosta. Muncul GGP, Gerakan Pentakosta. Muncul Gereja Pusat Pentakosta. Muncul Gereja Pentakosta di Indonesia. Muncullah Gereja Bethel di Indonesia. Semua karismatik aliran Pentakosta di Bali saya ketuanya. Yang namanya PGPI. 3 periode. Hampir 15 tahun Pak Gembala. Saya ada lawan Pak. Dan 3 kali itu, 3 periode itu aklamasi. Tidak pernah pemilihan. Semua satu suara, tetap Pendeta Jonathan jadi ketua PGP. Saudara, saya stres juga gitu. Kenapa? Yang saya pimpin para senior saya, Pak Arifin, Pak Firmanyu. Tapi bilang, Tuhan pimpin saya. Terbukti hampir 15 tahun. Mungkin seumur hidup kayaknya. Ya kan, sampai Tuhan datang kali ya. Apa hebatnya saya? Enggak ada. Kalau soal hebat, Pak Gilbert hebat. Saya akui, saya dekat sama beliau. Hebat, Pak Arifin hebat. Gerejanya ada di mana-mana. Siapa saya Pak? Hanya seorang Jonathan yang muncul dari desa Kuta. Saya lahir di Bali. Tuh tanya adik saya Noel. Saya lahir di Bali. Apa sih hebatnya saya? Enggak ada saudara. Besarkan anak, enggak ada, apalagi GPDI. GPDI enggak punya gaji saudara. Gajinya itu 30 hari 1 bulan. Serius Pak, kita GPDI enggak punya gaji. Hanya andalkan ayapan tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan lewat umat. Amin. Itu yang saya rasakan. Haleluya. Enggak ada. Tetapi terbukti sampai hari ini Tuhan menyertai. Apa yang kita dapat? Makanya saya bilang mujizat dengan disertai Tuhan itu nggak sama. Mujizat itu berbeda. Sering saya katakan di sini kan. Kalau kita berdoa Tuhan saya sakit stadium 4, saya kanker, saya tumor. Sudah dokter udah angkat tangan dan dokter bilang kasihlah tuh makan emakmu, bapakmu, apa saja dah. Kalau dokter sudah bilang begitu berarti tanda-tanda sudah nggak sembuh. Tapi ketika imanmu, iman keluargamu, iman orang tuamu kuat, mendoakan dirimu yang sakit kanker, saudara, mujizat pasti terjadi. Maka dokter bilang, kok bisa sembuh? Hebat kan Tuhan? Dan Tuhan pasti dokter yang beriman begini, biarpun dia Islam, biarpun dia Kristen pasti bilang begini, hanya mujizat yang menyembuhkan beliau. Apa yang terjadi? Makanya hidup ini disertai Tuhan dari saya lahir sampai hari ini. Saya ada, bahkan saya membesarkan anak saya. Ada kekhawatiran Pak Gembala. Anak saya 4, Tuhan gimana saya besarkan anak-anak saya. Bagaimana anak-anak saya bisa jadi. Ada kekhawatiran karena melihat dunia ini mengerikan. Siapa yang gak melihat dunia ini gak mengerikan? Mengerikan Pak Gembala. Tapi saya hanya bicara Tuhan sertai saya. Bagaimana apalagi ketika anak saya lagi kuliah, saya jadi gembala. Saya harus copot semuanya. Lepas semuanya. Saya bilang Tuhan, di GPDI itu ada RT kalau sudah di gembala penuh, enggak boleh kerja Pak. Tapi kadang-kadang saya lewat jalur belakang, ikut masih kerja. Tapi tujuannya baik. Saya bilang, tetapi terbukti Tuhan menyertai. Kenapa Tuhan menyertai? Karena kita andalkan Dia. Karena manusia kadang-kadang kan bersandar pada pemikiran sendiri. Seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Seolah-olah kita paling jago dari Tuhan. Saudara saya mau katakan, gak ada apa-apa hidup ini. Seperti uap sebentar lagi bisa hilang. Kita ngomong hari ini, malam sudah gak ketemu. Apa yang bisa kita andalkan? Hanya Tuhan, Kau baik, pimpin aku, pimpin rumah tanggaku. Jadikan anak-anakku berhasil. Puji Tuhan. 3 anak saya pengacara semua. Jessica, Dimas, Cecil. Malah Cecil sekarang belok arah. Ke notaris larinya. Tinggal yang bungsu kelas 3 SMA. Saya tanya dia, kau mau jadi apa? Pertama bilang mau jadi pendeta. Berubah lagi, mau jadi jaksa. Berubah lagi, mau jadi hakim.
Sudahlah, aku bukakan kau restoran aja lah. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan kasih lihat. Kau layani aku. Kau lakukan pekerjaanku. Tenang saja. Aku menyertai kamu. Dan aku buat berhasil. Puji Tuhan. Diundang siang malam. Puji Tuhan. Bu Gembala WA saya. Pak Jonathan siap. Selama saya ada dan kosong. Siap. Telepon Gorontalo semua. Om Natal di sini ya. Om ulang tahun di sini ya. Iya. Tunggu-tunggu mau berangkat. Tiketnya dikirim-kirim. Ini ngundang atau ngundang ini? Kok sudah mau hari H 1 minggu? Nggak ada tiket. Biasanya kalau saya ngundang pendeta, ngundang siapa? Saya biasa pasti pesankan tiket pesawat, siapkan hotel. Bapak tahu? Mereka semua wilayah gabungan di satu kelompok desa pedalaman kabupaten. Mereka undang-undang saya. Saya bilang puji Tuhan. Mak, gimana ini mak? Kenapa? Nggak ada berita lagi. Cuman bilang om kapan datang? Oh Tuhan, darah Yesus, saya sedang diuji. Saya bilang, oke dah, lihatlah Traveloka tuh, betul? Gorontalo, mendarat di Manado, ganti pesawat, 2 kali, Makassar, Manado, terbang lagi ke Gorontalo. Bolak-balik PP, oh darah Yesus, 5 juta. Tuhan bilang, itu uang yang kau pegang itu bukan uang kau, itu uang Tuhan. Oh dalam nama Yesus, udah boleh PP langsung. Sudah KKR gabungan GCA, GBI, GPT di hotel. Di hotel bikin, Bapak tahu. Bukan saya meremehkan persembahan, enggak. Saya kembalikan. Om sekedar ya om, kami terbatas om, kami hanya dari perintisan. Ya. Saya terima, saya kembali lagi. So, saya tanya sama anak rohani saya di sana, tadi berapa amplopnya? Iya om 500.000. Ya nggak apa-apa, saya kembalikan untuk memberkati tempat itu. Nggak masalah. Saya pulang, hotel dipesanin tanpa breakfast. Oh Tuhan tolong, pulang. Saya nggak beban, karena saya sudah menyampaikan kabar kebenaran. Saya bilang Tuhan, saya alatmu, sudah siap melaksanakan tugas. Selesai, dalam nama Yesus. 1 minggu kemudian, buka rekening, saya nggak tahu siapa yang kirim. 10 juta masuk rekening saya. Tuhan bertanggung jawab, Tuhan dia akan berhutang. Asal pelayanan kita ini ikhlas. Ojo neko-neko. Ya buta kada. Tulus, lakukan yang baik. Makanya penyertaan Tuhan nyata. Dituntun. Ya saya cepat aja. Tuhan berjalan depan mereka. Saudara lihat. Dengan tidak beralih tiang awan tiang api. Tiang awan itu dan tiang tetap ada. Malam pun ada. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, terus Keluaran 14:13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan betul-betul berperang buat orang Israel. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang. Ayat ini tidak hanya berlaku buat orang Israel. Tapi ayat ini juga berlaku buat Anda dan saya. Ketika Anda difitnah, dizolimi, Anda dibohongi, dihianati, dirugikan secara materi, ya bahkan psikis Anda, kejiwaan Anda, emosi Anda terpancing, berdiam diri saja. Pasti Tuhan akan bela kita. Amin. Ini yang pasti terjadi. Saudara, ada 5 mujizat yang terjadi. Yang pertama, saudara melihat mujizat pertama itu adalah air laut Teberau terkuak. Yang pertama. Alkitab berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mereka diselamatkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Bukankah cara Tuhan mujizat? Bukankah cara Tuhan ajaib? Katakan amin. Ajaib sekali, ajaib. Anda lihat itu, kok bisa ya air laut terbelah? Kok bisa ya kita jalan? Memang kita ini orang-orang pilihan Allah. Kita ini adalah orang yang sangat dihargai oleh Allah. Kita ini orang yang penting bagi Tuhan.
Makanya Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan buka tempat ibadah. Ada tempat ibadah di tempat ini. Enggak kebetulan saudara. Kalau Pak Gembala saja saudara ini tidak buka gereja, udah hidup damai sejahtera. Tapi kalau tempat ibadah ini ada di tempat ini, saudara enggak kebetulan. Kenapa? Bukan saya puji-puji. Ini fasilitas yang Tuhan berikan buat kita berkarya di tempat ini. Enggak main-main saudara. Banyak orang sedang berdoa, Tuhan aku pengen gereja, aku pengen ini. Saya mau sampaikan. Enggak kebetulan ada GBI Glow di sini. Pak Gilbert juga suka WA saya. Kadang-kadang dia bilang, hambanya hari apa jadwal saya di LP Kerobokan. Dia suka minta. Saya bilang siap, senior. Saya bilang dia senior. Saya hormati dia sebagai senior saya. Saya bilang, saudara inilah hidup yang sebenarnya. Dipilih Allah untuk bebas. Gak mungkin orang Mesir masuk ke sana. Gak mungkin Firaun dan tentara masuk ke sana. Karena bukan pilihannya Allah. Makanya gak usah khawatir hidup ini. Katakan amin. Yang kedua, apa yang terjadi? Mujizat kedua, baju dan kasut mereka selama puluhan tahun tidak menjadi rusak. Ini yang saya bilang disertai Tuhan. Kalau kita mau evaluasi dan refleksi hidup saya dan saudara, ayo pikir. Saudara mau bayar sama Tuhan, mau bayar berapa? Kalau saudara berpikir materi dan segala macam, saya kasih tahu saudara. Saudara gak akan bisa kembalikan apapun kepada Tuhan. Makanya jangan sombong. Haleluya. Saudara mau kembalikan apa sama Tuhan? Saya lahir hidup sampai hari ini gak tahu berapa jumlah. Kalau saya total semua pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dengan materi, saya yakin saya gak bisa kembalikan itu. Makanya kalau ada apa-apa saudara ya percaya. Tidak usah pelit gitu loh. Amin. Lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan saudara. Tuhan pelihara hidup kita. Tidak kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Saudara jemaat saya bilang begini. Om kenapa tidak pernah khotbah tentang persepuluhan? Saya pikir kalian sudah dewasa. Ngapain lagi saya khotbah tentang persepuluhan? Tetapi Om kita ini kan butuh diingatkan. Iya diingatkan. Anak-anak harus diingatkan. Orang dewasa gak perlu diingatkan. Orang yang ada Roh Kudus gak perlu diingatkan. Membalikan milik Tuhan. Gak usah lihat gembala kita sudah berjaya. Sudah hidupnya senang. Gak usah. Gak usah lihat gembala saudara naik mobil ini. Gak usah. Lakukan dengan ketaatan. Maka Tuhan akan lakukan buat kamu lebih hebat lagi. Bukan saya menyindir-nyindir. Enggak saudara. Saya katakan di Manado yang Kristen semua. Ribuan, saya khotbah 1000 sekian. Ingat ya, yang tidak mengembalikan milik Tuhan saudara. Ingat akan ditagih oleh Tuhan. Gemetar semua. Lihat saya bingung. Mau ditagih sama Tuhan silakan. Ada cara Tuhan menagih. Banyak cara. Jemaat kami, ibu dan anak. Dia dapat warisan dari suaminya orang Amerika. Dia belikan kos-kosan seharga 3 miliar, 20 kamar. Berapa tahun kemudian dia datang lagi, Om, doakan ya Om, di Dewi Sri kos-kosan saya. Kenapa? Mau kami jual, saudara nawar Om, 20 kamar. Di sebelum sentral parkir. Masuk gang. Berapa laku? Udah ditawar Om 3,5, saya buka 4 M. Oke kita doa, saya datang, saya doain. Tuhan biarlah tempat ini diberkati, mau dijual. Dan nilainya kurang lebih 4 atau minimal 3,5 M. Dalam nama Yesus. Gak sampai 2 minggu, lakulah kos-kosan itu. Laku, 3,5 miliar. Dan dia sudah berjanji sama Tuhan. Om nanti kalau laku Om, saya akan selesaikan persepuluhan. Kembalikan milik Tuhan. Ya saya gak jawab, saya diam aja. Waktu laku selesai, gak ada lagi tuh di gereja orang itu. Oh darah Yesus. Setahun gak kelihatan Pak Gembala. 2 tahun gak kelihatan. Ketemu katanya sama anak saya, katanya pindah ke Jakarta. Terserah dia mau bohong sama saya apa enggak, Tuhan yang tahu. Ternyata di 2 tahun ada di Denpasar, putar-putar Denpasar, pindah sana, pindah sini. Saya ketemu, lagi makan. Di rumah makan, apa nama itu lupa saya. Enak tuh, nasi campur gitu. Tiba-tiba saya duduk, seorang ibu nyamperin saya.
Om Gembala, Om Gembala. Ibu, loh ibu gimana? Saya di Denpasar. Ditarik tangan saya, dibawa ke anaknya. Anaknya duduk lagi gini, susah makan. Yang tadinya cantik, yang tadinya straight, yang tadinya banyak uang, tiba-tiba lidahnya keluar. Terus kenapa dia? Ternyata kanker getah bening sudah stadium 4, udah gede sekali. Oh darah Yesus. Ini yang pindah, 2 tahun tidak kelihatan. Saya doain, saya habis besuk juga doain dalam nama Yesus. Kasirnya lihat saya orang Chinese Bali. Selesai bayar, Bapak dokter ya? Siapa yang baju putih? Saya baju putih gini, Bapak dokter ya? Saya bilang, saya diam aja. Saya gini, kenapa Bu? Iya itu sakit kan? Iya saya doain Bu. Tuhan tagih. Ada waktunya Tuhan tagih. Saya nggak nakuti saudara. Alkitab berkata, orang disertai Tuhan itu paham, ngerti. Mana miliknya, mana milik Tuhan. Untung Tuhan itu baik. Coba Tuhan balik. Tuhan yang 90%, kita yang 10%. Habis kita. Makanya saya katakan pada jemaat di GPD Kuta, jangan suka menyisakan. Menyisihkan yang benar. Antara bahasa menyisakan dan menyisihkan itu sepertinya sama. Tapi saya bilang itu sangat berbeda. Haleluya. Haleluya. Ini kayaknya udah mulai pucat saya ngomong begini wajah-wajah. Haleluya. Di sini semua mendengar suara Tuhan. Menyisakan, disisakan. Nggak boleh. Yang benar menyisihkan. Sisihkan. Dapat 1 M, sisihkan 100 juta. Dapat 10 juta, sisihkan 1 juta. Dapat 1 juta, sisihkan 100.000. Untuk siapa? I love you God. Jangan kau bilang kau cinta Tuhan, kau tidak lakukan itu. Saya nggak ada janjian apa-apa. Di Manado saya khotbah begitu, semua gembala. Gini, kaget. Terus saya tanya, kenapa? Selesai khotbah, aduh saya sangat diberkati. Kenapa? Itu saya ambil kesimpulan Pak Gembala. Apa? Tuhan tagih. Saya mau sampaikan hari ini, jangan sampai Tuhan tagih. Mumpung Tuhan belum tagih, bertobat. Amin. Saya nakut-nakuti. Mujizat ketiga, lanjut. Mujizat ketiga, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel air yang terpancar dari gunung batu. Mazmur 105 dikatakan ayat 41, dibukanya gunung batu maka terpancarlah air. Lalu mengalir padang kering seperti sungai. Saya sudah ke Israel, tadi saya katakan. Saya sudah lihat sejarah. Semua saya lihat. Bethlehem, Golgota, tiang garam, semua saya sudah lihat. Masuk Galilea, saya sudah lihat. Makan. Ikan Petrus. Ikan Petrus, saya buka. Ini kan mujair saudara. Loh iya, betul ya Bang Gembala. Ikan Petrus, saya bingung kan. Makan. Saya lihat lah, ini kan gurame yang di kaki 5 itu. Iya, ternyata ikan mujair, ikan Petrus di sana. Jadi kalau saudara nanti kasih tahu pembantu, kau beli ikan Petrus di pasar ya. Tapi kalau orang Manado sudah tahu. Tapi kalau kita di Bali bingung ikan Petrus ikan apa. Iya, saya sudah keliling, saya sudah lihat. Saya coba, benar gak sih? Ini lautnya, ini garamnya katanya orang 32%. Bingung. Saya coba, ngapung saya. Sungai Yordan ditawarin baptis, enggak lah. Bayar $100, baptis bayar $100 apa $100, saya lupa. Dapat sertifikat. Alah sudahlah, ada yang baptis. Berhenti di rehat, kayak Krishna Oleh-oleh gitu. Lengkap. Tahu enggak setelahnya lagu apa di sana? Lagunya Mau Mere itu. Mau Mere. Saya kaget. Waktu parkir kok lagunya Mau Mere. Padahal di Israel. Iya. Saya bilang, bro. Iya Abuna. Ini lagu dari mana? Kemarin waktu ada kunjungan rombongan jenderal Kristen. Dikasih saya lagu ini, saya setel Abuna. Itu orang sana pintar bahasa Indonesia. Jangan-jangan orang Indonesia gak pintar bahasa Indonesia lagi. Orang sana pintar bahasa Indonesia, Abuna. Berhentikan.
Turunlah di situ. Oh, ada yang beli anggur, ada yang beli ini. Saya liatin, bingung kan? Apa ini gitu? Minyak zaitun segala macam. Jadi itu ada semua. Sumur yang pahit jadi manis ada. Sinai berhenti di bawah, naik onta ada. Pingin lagi saya ke sana, perang saudara. Nggak tahu udah berhenti perangnya belum. Yang keempat, saya cepat. Mazmur 78, 24, 25. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Ini roti dari sorga. Hebat nggak roti dari sorga? Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan pembekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Mereka gak kekurangan makan, dipelihara oleh Tuhan. Ingat saudara, orang yang dipelihara Tuhan itu pasti diberkati. Karena konotasi Kristen itu bukan kaya raya, tapi konotasi Kristen itu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Ini Ibu Takada sampai hari ini, saya lihat dipelihara Tuhan. Setia ya, setia. Jangan lari sana lari sini Bu. Setia. Kita kalau hitung-hitung umur ini Bapak Ibu, aduh Tuhan tolong. Kadang-kadang orang bangga berulang tahun. Gak apa-apa sih. Tahu gak berulang tahun? Usia Anda kita ini makin pendek. Tambah ulang tahun, tambah pendek. Saya 55 tahun sekarang. Gak rasa. Tapi api saya 17 tahun, saudara 20 tahun. Oh semangat. Bener. Sampai saya kalau kemarin di Manado saya pakai kaos Puma, pakai jeans, pakai sepatu cat putih. Teman-teman gembala gini, aduh hebat kita nih brother ini. Kenapa? Pakai apa saja cocok. Terus yang satu bilang, hati-hati dikawal dia ini. Ini di Manado ini bahaya sekali ini katanya gitu. Ini dikawal saudara ya. Jadi teman-teman ngumpul Manado. Memang ngeri-ngeri sedap di Manado. Ya, ujiannya tingkat tinggi di Manado. Di Bali masih oke, riwehnya oke, tapi Manado luar biasa. Jam 3 pagi saya ngopi sama pendeta di McDonald, masih banyak tuh burung-burung merpati keluar semua. Wah saya bilang darah Yesus. Oh Tuhan tolong saya bilang. Untung mata saya mata iman. Walaupun masih duniawi ngelihat, tidak salah ngelihat. Tapi jangan lihat 2-3 kali saudara. Itu sudah berbeda. Lihat lagi. Wah ya deh ya. Saya bilang, saudara. Karena ada apa? Nanti kita lanjut. Yang terakhir kita lihat. Ayat 5. Pas 5 mujizat. Yang kelima apa? Menurunkan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Mazmur 78:27. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu. Saya mikir tuh, debu saja kita gak bisa hitung. Bisa gak Bapak Ibu menghitung debu? Gak bisa. Kita di meja ini aja kita udah lap. Ternyata masih ada debu. Handphone saya udah lap berapa kali, masih ada debu. Gak bisa dihitung debu. Kalau Tuhan sudah memberkati kita yang kaget-kaget Bapak Ibu. Ini ayat jelas berkata. Ya. Hujan burung bersayap seperti pasir di laut. Siapa yang bisa hitung pasir di laut? Coba hitung. Nggak bisa. Ini keajaiban. Nggak tahu kita cara berpikir ini. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Agar kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Amin. Kita lihat hebatnya Tuhan. Apalagi. Makanya saya bilang, jangan terlalu lihat ke atas Pak. Karena di bawah saya, di bawah kita ini masih banyak orang yang susah. Kita lihat. Supaya apa? Kita belajar bersyukur tiap hari. Bersyukur. Hari ini aku masih hidup, hari ini aku bisa makan, hari ini aku bisa ketemu si A, si B, masih ketemu Bapak Ibu Gembala, masih bisa sama-sama, masih bisa main musik, masih bisa melayani. Kita bersyukur. Apalagi yang kita mau. Karena kita manusia gak ada pernah kata puas, maaf ya. Kita gak pernah kata puas. Apa sih yang kita mau puaskan? Tidak ada. Hanya orang disertai Tuhan, dia bersyukur apa yang dialaminya. Bersyukur. Bapak Ibu. Bukti Allah menyertai kita. Ibrani 13:5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukti. Yang Ulangan 31:6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar,
karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau, dia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Bukti yang selanjutnya ketiga, Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya kita disertai. Sampai Tuhan datang kita disertai. Karena orang-orangnya ada Roh Kudus lah yang akan diangkat oleh Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan. Ingat, itu yang paling penting. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau tidak bisa berbuat baik. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau tidak mengasihi. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau kita tukang gosip. Jangan bangga. Nggak ada Roh Kudus di situ. Karena Roh Kudus nggak mau gitu-gitu. Katakan amin. Amin. Roma 8:26, 1, 2, 3. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Karena kita disayang Tuhan, kita nggak tahu lagi mau ngomong apa, nggak bisa lagi. Saudara nggak tahu lagi, Tuhan nggak bisa ngomong Tuhan, Tuhan, air mata saja keluar, air mata saja keluar, air mata terus yang keluar. Disitulah Tuhan bekerja, diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir kesimpulan, kita baca sama-sama, semua 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya harus menyala, jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara, api itu apa? Roh Kudus. Api Kristus sudah menyala. Betul? Api Kristus sudah menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api bicara Roh Kudus. Api bicara kehidupan. Api bicara kebenaran. Api bicara mezbah Allah. Api bicara kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Api membuat kita tetap melayani Tuhan. Api membuat kita suka berdoa. Api membuat kita suka ibadah. Hati-hati orang yang sudah mulai tidak pernah berdoa. Apimu sudah mulai padam. Hati-hati orang yang sudah suka melayani, apimu mulai padam. Hati-hati orang yang sudah tidak suka beribadah, api kita sudah melayani. Bahkan hati-hati orang yang sudah tidak mengasihi, api kita sudah padam. Pegang api ini menyala-nyala, supaya kita tetap sehati dalam Tuhan. Hamba Tuhan sehati, jemaat sehati, pasti hidup ini diberkati. Saya nggak tahu Bali akan terjadi apa. Isu-isu di medsos, di TikTok, akan terjadi gempa megatrust yang skalanya besar. Bali, Jawa, NTB akan kena tsunami. Terus kita, nggak mungkin. Iya nggak mungkin kalau kesombongan. Tapi kalau bilang nggak mungkin, masih banyak orang berdoa di Bali. Masih banyak anak Tuhan yang suka melayani. Saya percaya Tuhan bisa mengubah segalanya menjadi damai sukacita. Amin. Anda tahu kan kejadian di Aceh berapa tahun yang lalu? Bukan main-main. Karena yang ngomong ini langsung sekarang sudah jenderal dia. Waktu dia komandan Kostrat yang dipilih untuk pimpin tentara di Aceh. Tanggal 25 orang Kristen tidak boleh beribadah di Aceh. Ya kan? Dipindahkan kemana? Ke gunung. Saudara, mungkin secara manusia, kok bisa gerejaku kan kosong, aku dipindahkan gunung. Gimana tempat sudah siap, tenda sudah siap, diusir pindah ke gunung. Saudara tahu? Apa yang tidak mengenakan buat hatimu, bukan berarti tidak enak. Ada maksud Tuhan di situ. Jadi ketika kau mengalami proses hari-hari ini, kau jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama gembalamu, jangan marah sama siapapun. Karena saya percaya di balik itu pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan buat saudara. Jangan marah, makanya sekarang saya udah belajar Pak, berdamai dengan diri sendiri. Anak saya kan suka sharing, yang paling Cecilia yang suka, orangnya itu spontan gitu Cecilia. Pak, aku tadi gini Pak, ngalami gini Pak, aku gini Pak, itu ada Pak di kantor begini Pak.
Berdamai dengan dirimu sendiri. Bersyukur kamu ketemu orang yang model kayak gitu. Tuhan kasih kau lihat itu. Bukan untuk apa? Supaya Tuhan belajar. Kau belajar dari Tuhan, lihat. Biarkan dia tukang nusuk dari belakang. Biarkan dia fitnah, biarkan saja. Gak usah. Memangnya lu merasa apa? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa sih. Ya sudah diam. Tenang. Buat apa? Haleluya. Kita belajar saudara dalam hidup ini. Kita nggak tahu Bali, Indonesia, dunia akan jadi apa. Tapi Alkitab sudah mencatat. Semua cerita di Alkitab akan digenapi satu-satu. Semua. Apakah COVID tidak ada di Alkitab? Ada Pak. Kalau Anda buka Tawarid, Imamat, terus belajar. Ada, hanya beda sikap artinya beda di situ. Apakah bom nuklir tidak ada di Alkitab? Ada. Makanya Alkitab ini sumber pengetahuan. Sampai hari ini. Saya tekankan kepada Bapak Ibu semua hari-hari ini. Setia kepada Tuhan. Ya, jangan bolong sama Tuhan. Anda mau lari kemana kalau tsunami misalnya terjadi? Enggak ada. Di Aceh kan tadi saya cerita. 25 dia disingkirkan. Dan mereka merayakan Natal di gunung. 26 pagi Bapak Ibu tahu gempa bumi yang begitu besar 8, sekian. Tsunami naik. Digulunglah kota itu. Teman saya yang komandan Kostrat yang tugas di situ sebagai komandan batalion. Waktu itu kolonel pangkatnya saudara. Kristen, dia takut Tuhan. Dia kumpuli anggotanya lari ke gunung. Lari karena tsunami udah tinggi banget. Waktu dia naik anak buahnya, dia tetap di tempat, di arah naik. Dia berlutut. Dia angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, berhentikan air itu di depan saya. Anda tahu keajaiban terjadi. Percis di depan dia, air itu mulai surut Pak. Apakah itu tidak penyertaan Tuhan? Orangnya masih hidup. Dia cerita sama saya. Brother, luar biasa Tuhan kita hebat. Berhenti Pak air itu. Surut. Anak Tuhan yang Natal di pegunungan selamat. Makanya dengar-dengarlah suara Tuhan. Katakan amin. Dengar suara Tuhan lewat hamba Tuhan. Dengar suara Tuhan lewat gembalamu. Memang gembalamu manusia. Betul. Tapi dia dipilih Allah untuk menjadi pemimpinmu. Kan aneh kan? Ayo kita Natal di gunung. Aneh kan? Om, bukankah ada karpet, ada musik om, lengkap. Udah berangkat. Tuhan kasih penglihatan buat saya. Lakukan. Pasti Tuhan akan berkati. Iya kan? Aneh kan? Tiba-tiba kita suruh ibadah di gunung. Kaget kan? Ayo kita ibadah di Uluwatu gitu. Kaget Anda. Haleluya. Mulai peka suara Tuhan. Amin. Ingat lagu sekolah minggu? Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Allah Bapa di surga. Hati-hati gunakan. Terus telinga, hati-hati gunakan telingamu. Haleluya. Haleluya. Aduh Pak Gembala kayaknya semua tegang ini saya khotbah ini. Amin. Amin. Bapak Ibu enggak usah khawatir. Saya khotbah di sini sama di gereja saya sama. Serius tanya yang Bapak Ibu kenal dengan jemaat gitu. Sama. Kadang-kadang istri saya suka gini-gini, Pak jatuh keras Pak. Nggak apa-apa Jo, ini sambal apa? Sambal Manado itu apa namanya? Dabu-dabu, sambal roa. Oh sambal roa Jo, sikat. Belum kena sambalnya Pak Gembala lagi. Oh sambal roa, sikat habis. Pedas, mencret biarin sembuh. Mencret sembuh. Ngapain dengar firman yang saudara pasti diberkati loh. Saudara sudah gak saatnya begitu.
Ya Bu Takadaya. Ibu Takada ini militan sekali. Cintai gembalamu, cintai pelayananmu. Nggak usah lagi, udah cintai saja. Bener. Apa sih yang kerjakan? Pak Pendeta, enak aja Pak Pendeta ngomong begitu. Saya mau kasih tahu saudara. Apa yang saya khotbahkan ini, pengalaman saya semua. Berdamai dengan diri sendiri. Katakan amin. Saya nggak panjangkan Pak Ibu. Ya kesimpulan saya, untuk disertai Tuhan, jaga api itu. Jaga. Dengan doa, dengar lagu rohani. Amin. Haleluya. Ojo setel lagu bojoloro dulu. Dengar lagu rohani. Setel lagu rohani. Boleh nggak dengar lagu dunia? Boleh lah sekali-sekali, kita nggak fanatik. Lagu dunia kan banyak ya, zaman-zaman Bu Gembala ya. Ya kan? Jangan biarkan aku seorang diri. Itu lagu dunia. Ada lagi lagu rohani yang dipikir lagu dunia, ciptaannya Bu Grace Simon. Tuhan tolong hapuskan air mataku. Terus tiada yang dapat melakukannya dari derita ini, dari hanya Engkau yang kuasa apa? Menghapuskan setiap tetes air mata. Saya tanya, lagu dunia apa lagu rohani? Ayo pres, tim pres. Hah? Enggak lah, kan ada kata Tuhan. Tuhan tolong hapuskan air. Bu Grace Simon kan sekarang sudah banyak menginjil dengan cara-cara. Cuman memang lagu-lagu itu arahnya saya lihat ada berbau rohaninya. Memang jarang dinyanyikan karena sepertinya lagu dunia, ya kan? Tetap dengar lagu dunia, ya kan? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Puji Tuhan. Minta pemain musik naik semua. Kita boleh berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Puji Tuhan. Sebelum saya kembalikan, saya nyanyikan pujian, mohon izin pada Bapak Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus. Selamanya. Mari saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dari pertama sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, pilih aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, saya kembalikan kepada Bapa, pilih aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Bapak, kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau tidak sekali-kali meninggalkan anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Kalau kami mau mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kami. Karena firman-Mu berkata, burung-burung di udara yang tidak menabur dan menuai dan tidak menyimpan makanan dalam lumbungnya, tetap Tuhan pelihara. Bukankah kita lebih daripada burung-burung itu? Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu, berkat Tuhan turun terus untuk hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi masalahnya, kami percaya Tuhan, Tuhan ada di pihaknya itu. Tuhan akan selalu menolongnya. Tuhan akan selalu beri jalan keluar. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami meteraikan firman itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi dihatapkan oleh kuasa-Mu Yesus. Ku dimampukan, denganmu ku dilayakan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami kembali mengucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan akan menceraikan setiap firman di hati kami masing-masing. Dan yang lebih utama, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tuhan. Tapi kami percaya bersama Tuhan, kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, juga Tuhan berkati hamba-Nya, Tuhan pakai lebih lagi. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan telah melawat mereka. Tuhan telah, pribadi lepas pribadi Tuhan telah melawat hati mereka. Dan kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan, dalam kasih Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala masalah apapun juga, mara bahaya apapun juga, niat-niat orang jahat Tuhan jauhkan daripada mereka. Segala sakit penyakit juga Tuhan jauhkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka dan mereka akan kembali beribadah minggu depan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.